Halo, kenalin namaku MG. Aku salah satu psikolog lah, bilang aku udah lulus psikologi tahun kemarin, udah lulus S2 psikologi tahun kemarin. Terus sekarang aku lagi mendalami tarot istilahnya dari Pak Hisham. Alasan aku belajar tarot dari Pak Hisham, soalnya dari beberapa hal yang aku temuin, aku searching gitu kan. Aku searching, aku bandingin tarot yang di luar sama yang Pak Hisham itu. Kalau tarot Pak Hisham itu dia lebih mendasar atau akarnya itu dari psikologi banget, terutama dari psikologi alam bawah sadar. Jadi ketika aku belajar ini, aku nggak ngerasa jauh-jauh dari dunia yang selama ini aku gelutin, dan aku ngerasa nyaman, dan aku ngerasa ilmu yang aku dapat selama belajar tarot dari Pak Hisham itu relate banget. Jadi misalnya kartu tarot itu kan kartu-kartu bergambar ya, kartu-kartu bergambar. Terus kartu-kartu ini intinya sama banget kayak tes atau assessment grafis yang selama ini kita dapat pas masa-masa kuliah, masa-masa belajar kayak gitu. Jadi ketika belajar ini pun masuknya gampang dan dapat gitu. Itu sih alasannya. Karena lebih ilmiah kalau menurutku. Dasar ilmunya ada kayak gitu. Oke, terima kasih. Halo, saya Niputu Ayu Hervina Sanjayanti. Saya seorang akademisi, saya seorang dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya dosen fisika. Saya dosen fisika, tapi saya tertarik dengan dunia tarot yang ilmunya itu sangat bertolak belakang ya. Tetapi alasan saya tertarik dengan dunia tarot adalah karena dari kecil saya suka dengan gambar-gambar, memvisualisasikan hal dengan gambar-gambar. Kemudian semenjak saya SMA, saya diperkenalkan kartu ya, tapi bukan kartu tarot, tetapi dia bersejenis kartu bergambar itu oleh guru BK. Di sana guru BK saya menyuruh saya mengambil satu kartu itu, dan itu bisa menginterpretasikan bagaimana minat dan bakat yang akan kita ambil ke depannya seperti itu. Kemudian saya menggeluti, saya memang tertarik, saya cari di YouTube tentang tarot dan sebagainya. Kemudian saya beli kartu tarot ya. Pertama kali saya beli kartu tarot itu tidak kartu tarot Nusantara, karena saya belum kenal sama Pak Isyam yang membuat kartu tarot. Tapi saya beli kartu yang dari Ellen Mugen ya kalau tidak salah, itu dari luar negeri. Kartunya itu ada gambar-gambar yang terkait dengan dunia di luar sana ya, maksudnya di luar negeri. Saya belajar bacanya. Kemudian suatu ketika teman saya coba dong baca dulu gitu. Kemudian saya baca ternyata tepat. Nah setelah itu saya stop dulu karena ada beberapa hal yang memang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Mungkin sebulan 2 bulan saya stop untuk tarotnya. Kemudian karena saking penasarannya, karena saya juga selain ingin ada legalitas artinya adalah kita membacakan tarot untuk orang lain itu agar ada tingkat kepercayaannya itu loh. Tingkat kepercayaan biar tidak sekedar kita dibilang peramal ini, tapi tidak ada legalitasnya. Saya coba mencari info referensi di Google ataupun searching ya di Google. Saya cari sertifikasi tarot gitu. Ternyata yang keluar namanya itu adalah Pak Isyam yang sangat luar biasa selama ini membimbing saya terkait dunia pertarotan, yaitu khususnya di tarot Nusantara. Dan asosiasinya adalah Asosiasi Tarot Nusantara gitu. Kemudian dari tahun 2019 saya mengenal beliau, saya ikut pelatihannya dan sudah mendapatkan sertifikasi berupa konselor tarot ya, CTC, kemudian CTR juga yang basicnya. Dan saya di tahun 2022 ini melanjutkan kembali agar bisa ke tarot CTM-nya, level CTM-nya gitu. Jadi saya berharap dengan adanya Asosiasi Tarot Nusantara ini, semua pencinta tarot ya khususnya lebih mengenal, oh ternyata di tarot itu ada asosiasinya gitu, khususnya di tarot Nusantara gitu. Kemudian harapan kedepannya adalah kita bisa memanfaatkan kartu tarot ini tidak hanya sebagai iseng-iseng saja, kan banyak sekali di luar sana tarot reader yang
memang ya tanda kutip saya agak iseng-iseng gitu kan. Tetapi dengan adanya bimbingan dan arahan dari Pak Isyam, di sini juga ada bukunya ya, ada tarot untuk diri sendiri, ini sangat bagus. Bagaimana caranya kita meresolusi diri. Kemudian ada yang ini yang paling saya tertarik adalah ini, bagaimana kita bisa belajar hipnoterapi gitu. Menghipnosis, karena hipnosis itu sebenarnya tidak berhubungan dengan dunia gaib, tetapi hipnosis ini berhubungan dengan hal yang ilmiah. Karena hipnosis ini adalah hal yang di bawah kesadaran kita, bukan kalau kita menghipnosis orang, kita tidak membuat orang lain itu tidak sadar, tapi sadar penuh gitu. Sehingga dari hipnosis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa hipnosis bukan hal yang berupa hal yang gimmick. Jadi itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mari kita belajar bersama-sama, belajar bahwa tarot itu bukan hal yang bersifat klinik, tetapi tarot itu adalah sebuah media yang bisa meresolusi diri kita sendiri. Kita bisa mengambil kartu untuk memberikan bagaimana kita bisa mengatasi sebuah permasalahan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Bagaimana pelayanan untuk orang lain, dan intinya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu sebenarnya yang terpenting. Terima kasih.